di kelas nih kuliah. Duh, gua nggak belajar, gua nggak bisa. Kan dia ngerti nih. Ada nggak kayak gitu? Iya. Jalan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, untuk kali ini kita itu mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu murid kakak nih ya. Dia kebetulan dari ITS dan dari IPB gitu. Gimana, Riz? Apa kabar, Riz? Alhamdulillah. Caris nih. Tin, gimana, Tin? Baik. Wah, baik. Rambutnya makin panjang aja nih. Mahasiswa gitu. Nah, insya Allah kita akan tanya-tanya nih ya. Gimana sih perjuangan mereka masuk ITS? Gimana sih perjuangan si Fatin bisa masuk IPB gitu ya? Kali aja kalian itu terinspirasi dari mereka berdua gitu ya. Nah, kakak mulai nih ya dari Caris. Oke. Riz, Gimana nih? ITS jurusan apa, Riz? Teknik kelautan, Kak. Oh, teknik kelautan ya. Kelautan. Mau jadi apa tuh kalau kelautan tuh? Jadi bukan cari ikan, Kak. Teknik Oh, kelautan. bukan cari ikan. Beda. Jadi sebenarnya teknik kelautan itu emang khusus untuk bikin dan ngerancang bangunan struktur di lepas pantai kayak Oh, offshore, gitu ya. terus kayak pembangkit listrik tenaga arus, pokoknya istilahnya bangunan-bangunan yang ada di pantai sama lepas pantai strukturnya. Jadi istilahnya kayak teknik sipil tapi buat laut. Kamu demen nggak tuh di jurusan itu Demen tuh? sih, Kak. Oh, demen ya. Mantep. Nah, Fatin, jurusan apa, Tin? Teknik Industri Pertanian. Teknik Industri Pertanian. Iya. Ngapain aja deh tuh di situ tuh? Ngapain ya? Kalau misalkan industri pertanian sebenarnya kita belajar banyak hal tapi secara umum sih, Kak. Oh, Misalkan gitu. kayak pangan fokus ke gizi segala macam. Kalau misalkan kita belajarnya cuma covernya aja. Oh. Sama dengan hal yang lain TMB. Kalau misalkan TMB itu kan mesin biosistem, kita juga belajarnya dasarnya aja, gambar-gambar grafik. Jadi kita ngerti gambarnya, tapi kita nggak usah terlalu dalam. Intinya kita kayak industri biasa, cuma fokusnya ke pertanian. Oke, gitu ya. Kalau Fatin dari SMA 5 Bogor ya? Iya. Sama nih. Betul, sama. Ini dua sejoli nih. Masa sih? Enggak, Fatin. Iya. Nah, terus gini. Dulu kan ini ya, kakak tahu deh perjuangan kalian gitu ya. Sampai bisa masuk ITS, sampai bisa masuk IPB gitu ya perjuangan. Nah, kakak tuh mau tanya nih. Ini kan yang dengerin YouTube channel kakak ini kan pengen tahu perjuangan kalian tuh gimana gitu. Gimana sih? Kamu itu lewat jalur apa? SNM, Kak. SNMPTN. Bener. Bukannya dulu kamu masuk Landris? Gimana tuh ceritanya? Enggak, memang bener dari sebenarnya dari SMP sih pengen masuk STAN tuh gara-gara memang ibu tuh dari pajak. Terus untuk saya istilahnya ngikutin jejak ibu, ya makanya bener-bener pengen STAN banget. Makanya tiap hari tuh bener-bener digembleng untuk TPA-nya, bahasa Inggrisnya segala macem. Dan sebenarnya ini bukan mau nyombong tapi sebenarnya kemarin sempet menang tryout Bogor juga, tapi pada akhirnya itu ya yang sempat kamu ngasih sedikit duitnya ke kakak ya? Iya. Dibuka depan kamera. Betul lah, terus sempat menang kan, memang se-effort itu gitu, bener-bener aku tuh bener-bener di kelas pun, di sekolah pun aku ngerjain TPA, yang lain ngerjain fisika, yang lain ngerjain bahasa Sunda, aku ngerjain TPA kan. Kalau STAN mah ini terlalu banyak TPA kan, makanya TPA. si Caris nih digeber banget tuh TPA-nya gitu. Bener effort banget lah, istilahnya effort banget. Kayak sehari tuh minimal 100, asli beneran. Emang ada targetnya, terus kayak suka cari-cari soal sendiri, cari-cari soal tahun lalu, habis itu kayak soal tryout yang nggak aku ikutin tahun lalu segala macam, benar-benar sampai segitunya gitu effortnya. Karena emang aku nggak bisa jelasin seberapa kepengennya aku. Tapi benar-benar kepengen banget. Pokoknya pengen banget dah. Pengen gitu banget ya. lah, Pokoknya pengen banget dah. Benar-benar nggak bisa jelasin pakai kata-kata. Tapi pada akhirnya ini sih, pada akhirnya pas pendaftaran SNMPTN, aku sebenarnya setengah-setengah gitu untuk daftar SNMPTN, dalam artian aku nggak berharap apa-apa, aku nggak berharap kayak yang harus keterima banget, nggak kayak orang-orang yang berdoa. Ini jujur kan, nih true story. Orang-orang daftar SNMPTN
habis ngeklik tuh sholat segala macam, aku enggak. Aku langsung tidur. Aku nggak pernah kayak yang benar-benar berharap banget lah untuk SNMPTN, karena emang tujuannya bukan ke situ kan. Emang tujuannya benar-benar utama tuh setara. Jadi SNMPTN tuh benar-benar nggak penting lah istilahnya buat aku. Jadi pada akhirnya keterima gitu SNMPTN. Dan pas mau tes STAN pun kata ibuku nggak usah, karena udah dapet SNMPTN ngapain kita ambil lagi STAN, biar buat orang lain aja. Jadi sebenarnya perjuangannya bukan di TPA-nya sih, tapi maksudnya bukan poin yang pengen aku tekanin bukan di TPA-nya, bukan di sumber pelatihannya, tapi lebih ke kayak kita harus punya plan gitu, harus punya plan. Kalau misalkan nggak keterima SNMPTN gimana? Kalau misalkan nggak keterima SBMPTN pun gimana? Kalau misalkan nggak keterima STAN gimana? Kalau misalkan nggak keterima kedinasan gimana, segala macam ini. Jadi supaya bukan mau pesimis ya, tapi emang harus dipertimbangin sih kalau misalkan kemungkinan yang nggak keterima gitu. Nah, terus kamu ini nggak sekarang dengan masuk ke ITS seneng banget kan ya? Senang. Belajar banyak, terus ketemu orang-orang yang hebat juga. Aku belajar banyak di lingkungannya, di jurusannya segala macam. Oh gitu itu ya. Di Surabayanya juga. Nah itu tuh cerita si Charis. Nanti kita bakalan bareng lagi cerita gitu ya. Nah ini ada Bang Fatin juga nih, ya kan? Ini ada Bang Fatin nih. Dia tuh ketua OSIS SMA 5 kan? Nah ini ketua OSIS SMA 5. Nah, dulu sih setahu kakak kan kamu memang di IPB itu ada jalur ketua OSIS kan? Iya, baru tahun itu ada. Nah, baru tahun itu ada jalur ketua OSIS, tetapi dia ikut SBMPTN juga, SBMPTN dan diterima kan? Iya, diterima. Nah, makanya deh, ceritain deh ya. Oke, cerita ya. Kalau mungkin ngambil alurnya mirip kayak Karis aja ya. Bedanya sama Karis itu saya awalnya emang gak ada tujuan pengen kemana PTN-nya. Pun dengan orang tua juga sebenarnya nggak nuntut apa-apa, tapi yang paling utama sama orang tua tuh kalau bisa sih deket deh, ya kode-kode lah di PB kan. Cuman emang waktu kelas 1 SMA, 2 SMA itu sama sekali belum pikiran mau masuk PTN mana. Kalau ditanya pengen masuk mana, sipil aja pokoknya. Itu nggak tahu kenapa jamnya sana. Iya kayak gitu. Soalnya emang kakak pengen masuk sipil. Saya tuh nggak pernah ngulik-ngulik terkait kayak gitu. Jadi masuk sipil aja jadi arsitek. Sebenarnya arahnya nggak ke sana. Nah, yang paling enak dari Fatin itu sebenarnya orang tua nggak nuntut kan? Iya. Nah gitu. Enak tuh Tin kalau kayak gitu enak udah. Enak. Kalau misalkan buat orang nggak ambisius kayak saya kan nggak ambisius banget ya. Maksudnya ambisius tuh pengen masuk ITB nih, belajar kasih sana. Akhirnya maksain di sana. Nah saya orangnya nggak kayak gitu. Makanya jadi orang tua nggak ngarahin ya udah jalanin aja. Makanya pas kelas 3 SMA mulai sadar kan kayak masuk PTN itu sebenarnya nggak gampang. Dari sana ada undangan, ya nggak pasti undangan karena emang yang dengan dari cutting juga kakak kelas ya mungkin apa di SMA, SNMPTN itu kayak gacha. Jadi nggak pasti. Kalau misalkan kita udah dapat kesempatan pun belum tentu bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Oh gitu. Makanya jadi dari kelas 1 kelas 3 SMA itu dari awal-awal udah mulai belajar tuh. Barang Kak Mawar kalau salah waktu itu ya. Mawar itu sempat ngebawain soal TPA, kebetulan naik di sini juga. Bawain soal TPA, dikerjain tuh semua seberkabrek. Ya karena saya orangnya penasaran, tertantang, kerjain. Kemudian waktu itu bareng Karis ya. Benar. Ada satu lagi sebenarnya, si Hanif ya. Oh iya, benar Hanif. Hanif gimana? Undip ya? Undip. Fisika Undip. Karena waktu itu ini 3 serangkai banget nih. Ini 3 serangkai banget. Jadi kalau waktu itu sempat kakak program sanggup nggak kalau misalkan kakak ngasih berapa sih kira-kira 100 atau berapa soal gitu ya? Pokoknya berapa lembar lah gitu ya. Jadi setiap Sabtu itu dia bakalan nyetor soal gitu. Jadi emang kalau pengen dapetin, kalau dulu kan cari pengen STAN kan, karena waktu itu kan belum ketahuan SNMPTN-nya dapet kan, belum ketahuan SNMPTN-nya dapet, dan juga si Fatin juga kan belum ketahuan bahwa jalur ketua OSIS juga bakalan dapat gitu, bener nggak? Bener. Nah jadi akhirnya ya mereka harus kakak kasih tuh seminggu sekali itu kira-kira antara 100 sampai 200 soal. Nah nanti setiap Sabtu
ditagi, kakak tagi, mana Charis, mana Fatin gitu, soalnya 100 soal, 200 soal dikerjain. Nah kalau yang kagak bisa baru kita bahas kayak gitu. Nah itu sebenarnya mereka itu bagusnya adalah mereka itu nggak terlalu terpaku sama satu cara gitu. Stan atau misalkan lewat jalur ketua OSIS, mereka tuh nggak terpaku sama itu. Nah makanya sih ini yang dengerin nih anak-anak pelajar, kalau kakak sih nyaranin ke kalian itu sebenarnya banyak planning deh dan fokus sama belajar, bener nggak sih? Sorry ya, potong. Jadi dulu pas tahun kita ya, tahun ketiga, kelas 3 SMA tuh memang sempat benar-benar belajar, benar-benar effort banget sama kita berdua nginep kan. Iya. Nginep di rumah Fatin. Oh kamu nginep di rumah Fatin? Dan Fatin nginep di rumah aku. Fatin nginep di rumah kamu. Si Hanif kita juga berdua nginep di rumah Hanif, jadi bertiga gitu, bertiga gantian. Terus walaupun aku ngejar stan Kak, tapi tetap aku belajar gitu, tetap aku gemblang gitu soal-soal SBMPTN-nya, soal SBMPTN yang IPA, habis itu kayak emang apa ya, matematika yang IPA-nya, walaupun aku memang tujuan utamanya stan. Dan karena memang benar tadi kamu bilang memang harus ada planning. Jadi kalau misalnya emang nggak keterima stan kan aku masih punya bekal SBMPTN IPA, masih punya bekal matematikanya IPA. Itu sih Saintek yang namanya dulu ya. Tapi sayangnya stan sekarang belum buka ya, nggak buka ya. Apanya nggak buka? Pendaftaran nggak buka. Iya. Jadi gitu, jadi harus memang benar-benar harus effortnya benar-benar dikerahin gitu, apalagi pas tahun terakhir SMA, dimana yang lain juga udah mulai nggak mikirin senang-senang lah. Senang-senang tuh ditinggalin dulu gitu. Benar-benar harus effortnya dikeluarin banget. Jadi sampai segitunya ya, saling nginep-nginepan gitu, saling nginep-nginepan, terus juga memang saling support lah ya. Gitu. Itu paling enak tuh kalau misalkan bersahabat, paling enak deh bersahabat tuh saling mendukung gitu. Ada teman buat ngerjain soalnya. Gitu ya. Jadi kalau nggak tahu juga saling aja juga. Bener. Gitu. Jawaban. Iya bener. Jadi poinnya itu kenapa kita harus planning ya? Kita tahu salah satunya yang benar-benar pakai effort kita tuh SBMPTN atau enggak ujian mandiri. Dan di sana itu isinya pasti apa? Kalau nggak TPA, Saintek, ya udah belajar itu aja. Kita kan itu apa ya, kalau kita nggak ngantongin di undangan atau jalur ketua OSIS itu nggak jelas. Maksudnya nggak jelas apa, hasilnya itu nggak bisa 100%. Kalau SBMPTN itu semakin keras usaha kita, semakin kita ngerti sama soalnya, semakin tinggi kemungkinan kita buat masuk. Berarti gini, si Fatin itu lewat jalur ketua OSIS dia dapat. Nah pas itu ikut SBMPTN dapat juga dengan jurusan yang sama, dengan jurusan yang sama gitu ya kan. Kayak gitu. Nah itu kan cerita perjuangan kamu gitu ya, dan alhamdulillahnya ada hasilnya. Dulu kan kamu organisasi ya waktu SMA kan ya. Kalau kamu kan jelas ketua OSIS, dia juga kan OSIS juga kan. Nah, itu kan yang benar-benar sibuknya itu ya. Itu gimana sih cara ngatur waktu belajar, Riz? Fatin, gimana gitu cara ngatur waktu belajar gitu? Sebenarnya kalau aku bikin ini sih Kak, bikin to-do list. Jadi dalam artian yang paling atas tuh yang emang paling diprioritasasi. Kalau aku dan sampai sekarang tuh masih aku pakai gitu, sampai kuliah sampai sekarang pun aku masih pakai. Jadi nggak selalu OSIS yang diduluin, nggak selalu akademik yang diduluin. Kalau misalnya OSIS yang butuh ya aku OSIS dulu, baru akademiknya nanti aku nyusul. Tapi kalau misalnya lagi OSISnya udah agak rendah, aku kejar akademiknya, aku kejar ketinggalan gitu. Dan dulu tuh aku punya moto Kak, dan sampai sekarang masih pakai asli. Serius. Motonya apa Andri? Dulu tuh aku bukan moto sih, itu kayak gaya hidup. Hidup tuh aku mengkonversi waktu tidurku seminimal mungkin supaya waktu tidurku yang dikonversi ini bisa jadi waktu produktif. Wih, cakep banget. Beneran. Jadi bener-bener ngorbanin tidur, bener-bener ngorbanin waktu senang-senang lah dalam tanda kutip ya, supaya bisa ngimbangin dua itu. Oh gitu. Kalau Fatin gimana? Ini ketua nih soalnya nih. Bener. Ngebagi waktunya gimana nih tuh, Tin? Kurang lebih sama ya kayak Karis. Prioritas yang prioritas. Kalau misalkan kita nggak ada prioritas udah nggak jelas tuh. Kadang-kadang ya masa mau membabi buta OSIS terus kan nggak mungkin, karena kondisinya kadang naik turun. Jadi prioritas yang pertama, yang kedua sama juga kayak Karis, tapi bukan jadi gaya hidup. Dan dipakai sampai sekarang. Kalau misalkan emang ada waktu yang emang kurang, ya kita ngorbanin waktu tidur kita, jangan ngorbanin waktu belajar. Itu organisasi. Karena apa? Belajar di kelas itu yang paling penting Kak.
Kenapa paling penting ya? Itu kan ada gurunya yang bikin perbedaan kita belajar online dengan kelas. Itu salah satunya guru. Dan di saat itu ya kita harus memaksimalkan waktu itu buat kita belajar. Jadi nanti pas ujian ya udah kita ingat-ingatnya dari waktu kita di kelas sama waktu belajar SKS. Itu emang udah jadi rutinitas sehari-hari sih dalam ujian dalam berarti kalau di kelas waktu di sekolah dia berarti benar-benar dimaksimalin banget itu ya. Perhatiin gitu. Benar-benar diperhatiin, benar-benar dimaksimalin banget deh. Cuma sebenarnya organisasi pun juga sebenarnya penting kan. Penting. Dari situ walaupun nggak ada gurunya itu organisasi, cuma kayaknya kerasa banget kan bahwa ngebentuk jati diri kamu gitu ya kan. Belajar banyak lah dari organisasi. Belajar banyak. Dan akhirnya dari organisasi di sekolah berlanjut lagi tuh di masa kuliah gitu. Bener nggak sih? Kamu berlanjut nggak sih masa-masa kamu indahnya organisasi di sekolah? Kamu lanjutin lagi nggak kegiatan-kegiatan di luar dari KBM kuliah gitu? Iya, pasti Kak. Kamu kegiatannya apa? Selain belajar kuliah gitu? Aku lebih ke fokus ke event besar sih Kak di ITS tuh. Jadi kalau misalnya ada kayak ospeknya ITS, ospek yang besar, gitu kan gerigi. Terus sekarang juga lagi panitia expo tuh kayak istilahnya pensinya ITS gitu. Pensi istilahnya pensi terbesarnya ITS. Oh, jadi kamu anak acara. Anak acara banget. Anak acara. Nah, selain di lingkup ITS juga ikut di lingkup fakultas, ikut di lingkup himpunan, ikut di lingkup di luar kampus juga kebetulan sempat freelance, sempat magang segala macam. Jadi itu sih Kak. Jadi selain akademik juga yang harus biasa juga kegiatan di luar kelas gitu. Soalnya bete banget kan kalau kerjaannya cuma belajar doang, bener nggak sih? Bener. Nggak ada kegiatan di luar gitu ya kan, cuma ngendondong di tempat kuliah atau di kosan kan nggak enak banget gitu. Nah, si Fatin gimana? Kalau saya benar-benar kebalikannya Karis. Jadi kalau misalkan Karis megang event gede atau nggak mungkin keluar terus organisasi ke himpunan atau fakultas, saya kebalikan. Saya lebih ke universitas kampus. Jadi saya ikut BEM. Tingkat 1 itu BEM BPKU. Jadi BEM fakultas tapi yang fakultasnya itu tingkat 1 semua TPB-nya. Ikut sana, terus tingkat 2 juga sama. Tingkat 2 bukan BEM BPKU tapi BMKM. Dan kebetulan jadi kayak apa ya namanya? Kepala divisinya media di BMKM BPD. Ya kurang lebih ini sih sama kayak pas SMA ya, kayak kalau misalkan nggak organisasi ya kurang atau enggak kayak sayang banget nih kalau kelewatan. Jadi bener itu organisasi. Soalnya kan kayak apa ya, kuliah ini S1 ini emang benar-benar terakhir kita buat uji coba organisasi kayak gitu kan. Kita di kamu itu semester berapa sih? Semester 5 sekarang. 5 ya? Dari 4 ke 5 sekarang. 4 ke 5. Nah, cari sama kan 4 ke 5 gitu ya. Jadi bener-bener kalau misalkan anak organisasi tuh gitu. Jadi kalau misalkan di kampus nih rasanya ada yang kurang kalau kita nggak ngumpul sama teman-teman kan? Nggak ada yang kurang, nggak ngumpul sama teman-teman. Terus juga kalau kita nggak ngadain acara itu rasanya ya bukan jati diri kita kan? Kayak gitu. Jadi tapi di masa kuliah itu kamu di IPB, kamu di ITS itu benar-benar nikmatin banget kan, benar-benar nikmatin gitu ya. Itu kan? Istilahnya kalau buat aku, istilahnya dalam tanda kutip proses pendewasaan yang paling kerasa lah. Aku kan ngerantau kan di Surabaya, dan Surabaya itu emang nggak ada sanak saudara, nggak ada. Itu nggak ada saudara, nggak ada sama sekali. Temen pun nggak ada, jadi kayak aku benar-benar merantau nih. Aku terjun tuh nggak ada siapa-siapa, temen pun nggak ada. Gitulah, jadi mulai dari belajar dialek yang Surabaya sana, terus kayak gitulah belajar banyak tentang kehidupan kemahasiswaan. Dulu dari Bogor kan ya, Bogor itu kan mungkin kamu tinggal sama orang tua kan, tinggal sama orang tua, makan ya disediain, tinggal buka tudung saji gitu ya. Makanya ini buat yang dengerin nih ya, perjuangan anak kos dari Bogor ke Surabaya gitu ya kan, dari Bogor ke Surabaya itu kan ya walaupun masih satu pulau ya kan, Pulau Jawa gitu, paling nggak ada perbedaan yang mencolok juga gitu dari culture-nya. Nah terus gimana sih kamu bisa beradaptasi dari hal yang selalu disediakan sama orang tua
sampai di sana di Surabaya itu, atau bisa juga makanannya juga beda kan? Bener. Di sana apa sih Surabaya? Aduh, makanannya? banyak pecel sih kak. Oh, pecel kayak lontong di gitu ya. Jawa gitu. Gitu masih ya. culture Jawa. Nah itu gimana tuh cara beradaptasi di sana gitu? Yang biasanya disediain makanan sama orang tua, tapi tiba-tiba kita harus nyari sendiri, atau kamu atau bisa jadi kamu ngajar les atau apa gitu, atau gimana gitu? Tahu sih kak, kemarin emang sempat freelance di kayak media online-nya luar negeri gitu. Jadi nggak serius. Emang gitu. New York Times. Kayak kalau misalnya masalah biaya sih kayaknya nggak seberapa berat sih kak. Maksudnya kayak emang aku juga berusaha, maksudnya bukan berusaha tapi emang udah belajar manajemen uang gitu dari di Bogor pun. Tapi yang berat itu adalah ketika saya kayak ada masalah dan kita nggak bisa nyelesai sendiri gitu. Karena kalau misalnya di Bogor tuh masih minta saran orang tua. Kalau aku masih minta saran orang tua, masih minta saran orang-orang terdekat. Dan aku pas convert sama di sana kan belum tahu siapa-siapa, terus kayak belum ada yang orang terdekatku. Gitu sih. Jadi kayak apalagi culture Jawa Timur itu kan ya beda lah sama Bogor gitu kan. Jadi nggak bisa asal minta saran, nggak bisa asal minta ke orang yang sembarangan karena emang nggak ada yang dekat sama aku. Ya mau nggak mau satu-satu diselesaikan sendiri. Mau sampai benar-benar sedih, kalau nggak benar-benar mumet sampai benar-benar nggak bisa tidur pun satu-satu diselesaikan sendiri gitu pak. Step by step lah. Berarti emang mental kudu kuat juga ya. Harus penting. Bener nggak sih mental yang kuat itu juga dapat dari organisasi waktu SMA gitu? Kak, bener. Soalnya kan kalau di organisasi SMA itu juga kan kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kalau seandainya mental kita nggak kuat atau ada percecokan di antara anggota-anggota OSIS yang lain gitu ya, kalau kita nggak kuat juga ya bisa jadi nanti jati diri kamu di merantau juga kan berpengaruh juga kan, itu kayak gitu. Nah kalau Fatin kan deket lah ya, PP pulang pergi nih, rumah di Bogor, IPB gitu ya. Nah kamu tuh ketika di Fakultas TIN ya, TIN apa tadi? Teknik Industri Pertanian. Teknik Industri Pertanian itu gimana tuh ceritanya? Kamu di sana acara apa, ikut kegiatan apa gitu? Kalau di TIN ya kayaknya nggak terlalu banyak ya, ngikutin alur aja. Paling ini ikut kelas, jadi pindah kelas. Oh iya. Ke kelas internasional. Jadi pas tingkat 1 kebetulan dapat IP-nya lumayan, jadi bisa lanjut wawancara ke kelas internasional. Jadi di TIN itu saya ke kelas internasional yang isinya cuma 12 orang. Jadi kayak privat gitu dah. Itu angkatan semua. Angkatan semua. Bahasa Inggris itu. Iya, bahasa Inggris. Itu pas semester berapa? Semester 3. Kedua ketiga. Jadi 2 itu wawancara, terus semester 3-nya udah mulai masuk kelas. Tapi berkesempatan semua mahasiswa itu bisa ikut itu? Yang IP-nya di atas nilai tertentu. Wih. Jadi udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Tapi kan nggak tahu berapa. Oh iya. Kebetulan tuh yang minat di tahun saya itu dikit. Sedangkan di tahun atas itu banyak, jadi saingannya lebih banyak. Dan pokoknya saya itu dikit, jadi kebetulan jadi bisa masuk ke sana. Ya belajar banyak lah, soalnya kan pengen target juga ya ke luar negeri. Wih, cita-citanya mau ke luar negeri dia. Jadi ya gitu. Syarif juga cita-citanya mau ke luar negeri juga nggak? Ini malu kamu ngomong. Iya, gitu lah. Kalau kakak sih nyaranin kalian yang namanya pengen belajar itu harus keluar deh gitu ya. Biar bisa apa ya? Bisa wawasan tentang luar negeri, tentang teknologi, tentang sains, tentang pelajaran-pelajaran itu tuh sampai keluar gitu ya kan. Kayak gitu. Nah, kalau Fatin kan tadi ke luar negerinya pengennya kemana tuh? Mana ya? Kalau misalkan emang pengen standar tinggi sih ya Amerika ya, bisa pernah sana lah pokoknya. Cuman kalau misalkan standar rendah ya paling Jepang. Jadi standar rendah, enggak lah bercanda. Lebih contohnya kayak normalnya itu Jepang. Kalau misalkan emang benar-benar nanti perform banget di kuliah nanti ya pengennya ke kalau IPB itu kakak-kakak kelas kamu gitu ya. Itu banyak nggak sih yang ke Jepang? Soalnya kakak tahu kan, setahu kakak itu kalau IPB banyak tuh yang nerusin S2-nya ke Jepang gitu ya. Karena ya udah kakak doain deh biar kamu itu kalau nggak ke Amerika ke Jepang gitu ya. Kamu juga kan ke Eropa lah gitu ya. Enggak, sebenarnya aku ini sih tadi Fatin bilang ke Stanford, aku juga ke Stanford dan
memang karena emang di situ ada idola aku lah. Di sebagai dosen di Stanford emang ada idola aku yang siapa? Adalah pokoknya ada. Malu. ada gitu sih. Emang itu sebenarnya mimpi aja, tapi amin aja lah. Ya gitu tuh. Ini bagus nih anak-anak Indonesia yang kayak gini nih. Soalnya kan punya cita-cita yang tinggi gitu. Kalian juga kalau misalkan pengen pengen punya cita-cita yang tinggi, udah diucapkan. Setelah itu di list gitu. Apa aja yang harus sampai ke cita-cita itu, apa aja yang harus kita lakuin itu kayak gitu kan. Kita planning kan. Kayak gitu. Soalnya kalau seandainya kamu nggak planning, itu kayak di angan-angan aja gitu. Kayak gitu. Nah, terus apa lagi nih ya? Apa lagi nih?